menjaga permata alam Sulawesi Utara melalui kesadaran hukum dan etika wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa, sahabat-sahabat komunitas travel creator muda Manado, serta seluruh pencinta keindahan alam Sulawesi Utara yang hadir di tempat ini. Teman-teman sekalian, coba bayangkan jika suatu hari nanti kita menyelam di Bunaken dan yang kita lihat bukan lagi warna-warni terumbu karang yang megah atau tarian penyu yang anggun, melainkan hamparan karang yang mati, memutih, dan tertutup oleh sampah plastik. Bayangkan jika tempat yang hari ini kita bangga-banggakan di media sosial sebagai surga dunia berubah menjadi kuburan massal bagi biota laut. Menyedihkan bukan? Sebagai anak muda Manado, kita patut bangga. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Utara menunjukkan bahwa pasca pandemi, jumlah wisatawan yang datang ke daerah kita melonjak tajam. Sulawesi Utara tengah menjadi primadona. Namun, di balik angka kunjungan yang meroket itu, adalah alarm bahaya yang sedang berbunyi keras. Pertanyaannya, apakah kehadiran kita sebagai pelancong dan konten kreator ikut menjaga permata alam ini atau justru mempercepat kerusakannya? Rekan-rekan pemuda yang luar biasa, kita seringkali terlalu fokus mencari sudut kamera yang paling estetik. Cuma lantaran mau bikin konten demi mengejar tombol like, share, dan viral di media sosial. Tapi sayangnya, dalam proses pembuatan konten tersebut, kita kerap abai pada etika lingkungan dan hukum yang berlaku. Mari coba orang lihat dulu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI melansir data yang sangat menampar kita semua. Sekitar 30,4% terumbu karang di Indonesia saat ini berada dalam kondisi kurang baik. Dan tebak apa penyebab utamanya? Bukan bencana alam, melainkan aktivitas manusia, termasuk sampah plastik yang dibuang sembarangan, jangkar kapal wisata yang dihantam ke karang, hingga tangan-tangan jahil wisatawan yang menyentuh atau menginjak karang saat berfoto. Kalau orang masih tidak peduli, mau jadi apa orang Bunaken nanti? Disinilah pentingnya kita membuka mata. Area indah seperti Taman Nasional Bunaken bukan sekedar tempat rekreasi biasa, melainkan kawasan konservasi yang dilindungi oleh hukum negara yang sangat ketat. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya menegaskan dengan sangat jelas, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan nasional maupun taman wisata alam. Aturan ini bukan sekedar tulisan. Pelanggaran terhadap undang-undang ini seperti merusak terumbu karang atau mengambil biota laut adalah tindakan pidana yang diancam hukuman penjara paling lama 1 tahun dan denda material. Hukum adat dan hukum nasional kita sudah memberikan batas yang tegas. Jadi, jangan sampai orang mau langgar hukum lantaran bikin rupa-rupa di sana. Tugas kita sekarang adalah mematuhinya. Sebagai generasi muda dan travel creator, kita memiliki kekuatan besar di jempol kita. Sudah saatnya kita mengubah area kendali kita dengan mempraktikkan low impact travel atau wisata berdampak rendah. Apa artinya? 1. Paham sebelum datang. Sesuai prinsip etika, pahami aturan lokal sebuah tempat sebelum kita mulai menyalakan kamera. Yang kedua, kreatif tapi bertanggung jawab. Jangan usah bikin konten yang merusak demi estetika sesaat. Jangan menginjak-injak karang demi foto underwater.
Jangan memberi makan satwa liar sembarangan demi video yang unik. Dan bawa pulang sampah plastikmu, orang mesti kasih tunjung etika yang baik. 3. Konten edukatif. Jadikan media sosial kita sebagai corong edukasi. Buatlah video yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajarkan penonton tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan mematuhi regulasi yang ada. Teman-teman seperjuangan, seorang mentor pernah berbisik kepada saya, "Every landscape tells a story." Setiap bentang alam itu memiliki ceritanya sendiri. Tugas kita sebagai generasi muda dalam memastikan bahwa cerita yang mengalir dari alam Sulawesi Utara di masa depan adalah cerita tentang keindahan dan kelestariannya, bukan cerita tentang penyesalan, kerusakan, dan pelanggaran hukum. Mari kita buktikan bahwa mahasiswa dan travel creator muda Manado adalah generasi yang cerdas hukum, beretika tinggi, dan bertanggung jawab. Jangan ambil apapun selain gambar, jangan tinggalkan apapun selain jejak kaki, dan jangan bunuh apapun selain waktu. Mari bersama-sama kita jaga permata alam Sulawesi Utara demi masa depan kita dan generasi setelah kita. Terima kasih Pakatuan Wopakalawiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih.